datang di channel engineering bersama saya Rahmat. Di video sebelumnya kita telah sama-sama mempelajari bagaimana membuat karakteristik kuadrilateral dari suatu relay proteksi distance. Tentunya bagian yang penting dari karakteristik kuadrilateral ini adalah kita dapat mengatur besarnya jangkauan resistif yang sangat berfungsi pada saat terjadi gangguan dengan resistansi gangguan yang cukup besar, sehingga relay masih bisa bekerja memisahkan line transmisi yang terganggu. Di kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar membuat karakteristik kuadramo dari suatu relay proteksi distance. Seperti ini. Kalau di karakteristik kuadrilateral kita harus mengkoordinasikan setting jangkauan resistif dengan besar beban yang mengalir di penghantar. Lain halnya dengan karakteristik Mo ini kita tidak perlu mengkoordinasikan setting jangkauan resistif dengan beban. Yang hanya kita perlu ketahui adalah berapa impedansi penghantar yang akan kita setting proteksinya. Baik, langsung saja kita akan belajar cara membuat karakteristik kuadramo. Di sini saya sudah siapkan hasil tutorial yang kita telah gambarkan di video sebelumnya. Saya akan menggunakan besarnya impedansi yang kita telah gunakan pada saat menggambar karakteristik kuadrilateral ini. Oke, saya akan samakan. Pertama saya akan buat karakteristiknya di sini di sebelahnya. Saya akan samakan semua zonanya. Zone 1. Oke, zone 1, zone 2, zone 3. Kemudian besarnya magnitude dan angle, dan besarnya sudut relay kerja dari relay proteksi. Oke, selanjutnya kita akan membuat offset untuk komponen relnya dan offset untuk komponen imajiner. Rumusnya adalah magnitude dikali kosinus radian sudut ini 78 derajat kita bagi dengan 2. Untuk sisi offset imajiner, rumusnya adalah magnitude dikali sinus dikali radians kali radian sudut 78 derajat tadi dibagi dengan 2. Rumus yang sama untuk zone 2 dan zone 3, sehingga saya tinggal drag ke bawah saja. Kemudian saya akan membuat sebuah sudut yang akan kita gunakan, deretan sudut ya, urutan sudut yang akan kita gunakan untuk menggambarkan kuadramo ini. Pertama dari sudut 0, kemudian kelipatan 5 ya, saya akan jumlahkan dengan 5 derajat. Saya drag ke bawah sampai saya memperoleh sudut sudut 360 derajat. 110, 200, 360 derajat. Kemudian saya akan menggambarkan X dan Y, yaitu komponen
real dan komponen imajiner. Rumusnya adalah di setiap sel ini offset real ditambahkan dengan magnitude ini, impedansi Z1-nya, impedansi zona 1 maksudnya, dibagi dengan 2 dikali dengan kosinus radian 78 derajat. Kemudian untuk komponen imajiner sama dengan offset imajiner ditambah dengan Z dibagi dengan 2 dikali dengan sinus radian sudut 0 derajat. Oke, untuk di komponen X tadi sepertinya ada yang salah, saya akan ulangi. Sudut yang dimaksud adalah sudut yang di sini. Oke, sebelum saya drag ke bawah, saya akan kunci semua komponen ini. Beberapa komponen akan saya kunci kecuali sudut yang ini. Itu J7 saya akan kunci dengan shift $. Saya akan drag ke bawah nanti. Selain J7 ada juga G7. G7 ini magnitudenya saya akan kunci juga dengan tanda shift $, shift 4 ya. Kemudian untuk komponen imajiner K7 saya akan kunci juga dengan shift 4, dan G7 saya akan kunci dengan shift 4 juga. Selanjutnya saya akan drag ke bawah sampai di putaran 360 derajat. Oke, untuk zona 1, zona 1 saya akan gambarkan kurvanya terlebih dahulu. Terus seperti biasa kita akan pilih menu insert, kemudian di chart ini saya akan pilih scatter dan saya akan klik kanan, kemudian pilih select data, kemudian saya tambahkan untuk nilainya, namanya ini di zona 1, kemudian untuk nilainya untuk X komponen drillnya saya ngambil dari nilai ini sampai nilai di bawah 360 tadi. Sementara untuk komponen Y nya saya ngambil dari sini. Oke. Oke. Kita lihat grafiknya sudah terlihat seperti ini untuk zona 1. Kemudian untuk zona 2 dengan cara yang sama tentunya. Saya akan buat komponen X dan Y di zona 2, yaitu dengan rumus yang sama. Untuk zona 2 tentunya sama dengan offset real di zona 2 ditambahkan dengan magnitude di zona 2 dibagi 2 dikalikan dengan kosinus radian sudut 0 derajat. Sementara di Y, komponen imajiner sama dengan offset imajiner ditambah dengan magnitude di zona 2 dibagi dengan 2 dikalikan dengan sinus radian 0 derajat. Seperti biasa, sebelum saya drag ke bawah untuk mengcopy rumusnya tadi, saya harus terlebih dahulu mengunci beberapa sel agar tidak ikut bergeser.
Kemudian dari J8 saya akan kunci dengan shift 4, J8 dan G8 dan G8. Kemudian untuk komponen imajiner saya akan kunci K8 dengan shift 4 dan G8 saya akan kunci juga. Oke, saya akan drag ke bawah untuk mengcopy semua rumus ini, untuk copy paste rumusnya. Setelah itu, setelah saya memperoleh nilainya, saya akan memasukkan nilai ini ke dalam grafik karakteristik Quadramo kita. Pertama, klik kanan, select data, kemudian tambahkan dengan nama zone 2, kemudian nilainya untuk komponen X itu yang ini, dan komponen Y-nya itu di sini. Oke, sudah terlihat komponen zone 1 ini, zone 2 ini. Satu lagi, zone 3, karena di transmisi kita mengenal ada 3 zona. Sebenarnya ada zona 4 juga. Kalau kita mau aktifkan zona 4-nya, zona 4 itu biasanya reverse, dia melihat busbar. Zona 3. Oke, dengan cara yang sama ya. Zona 3 itu adalah sama dengan rumusnya adalah offset real ditambah dengan magnitude di zona 3 tentunya dibagi dengan 2 dikali dengan kosinus radian sudut 0 derajat, sementara di komponen Y sama dengan offset imajiner ditambah dengan magnitude dibagi dengan 2 dikali dengan sinus radian 0 derajat. Oke, seperti sebelumnya, kita kunci dulu terlebih dahulu sel yang tidak boleh bergerak, yaitu J9, kita tulis shift 4 dan G9. Sama ini, K9 kita kunci. Oke. Kemudian ini namanya belum ada, kita kasih X dan Y. Oke, kita copy rumusnya ke bawah sampai 360 derajat. Setelah kita memperoleh nilai zone 3, kita akan input ke karakteristik Quadramo kita. Klik kanan, select data, dan tambahkan zone 3 ya, namanya zone 3. Kemudian untuk komponen X kita copy sampai ke bawah 360 derajat, dan komponen Y-nya sama, kita akan copy juga dari 0 sampai 360 derajat. Oke. Nah, kita lihat dari gambar ini, gambarnya nggak lengkap nih. Nah, kita select data. Oh ya, kurang ini ya, kurang ke atas ya. Oke. Perlu teman-teman ketahui, dari gambar ini terlihat ini lingkarannya tidak 0 derajat ya, tidak 90 derajat ya, tidak 90 derajat ya. Jadi nanti nilai-nilai ini bisa teman-teman atur tergantung berapa sudut kerja dari penghantar di transmisi ya. Maksudnya sudut kerja ini adalah berapa perbandingan berapa perbandingan besar komponen reaktif dibandingkan dengan komponen resistif. Kita coba putar ya. Untuk zone 1 kita rubah misalkan 60 derajat ya, 60 derajat, maka dia akan miring lagi ya.
grafik ini 60 derajat. Oke, dia akan lebih miring, dan samakan 60 derajat. Dia akan lebih miring. Oke, saya pikir cukup tutorial kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa lagi di tutorial berikutnya.